Kenapa banyak orang plin-plan terkait halal dan haramnya sesuatu hal? Itu tergantung tingkat keimanan, Dok, ya. Karena kan yang berbicara orang lebih patuh mengikuti perintah Tuhan ini Allah, itu kan keimanan, Dok. Kita mau lebih hati-hati, haram ya sudah haram semua kita tinggalkan, yang halal semua kita nikmatin, itu karena keimanan dia. Kalau ada orang masih menyortir begitu, berarti memang dia bermain di zona yang bisa naik turunkan iman dia, kan gitu. Terancam gitu ya. Jadi dia bisa masuk kepada perbuatan salah, kan. Otomatis itu salah. Nah, orang muslim yang sejati tidak seperti itu. Dia memang betul-betul yang haram ya haram, yang halal ya halal. Gitu kan. Dan dia bisa, dia harus menunjukkan prinsip itu pada siapapun. Contoh tadi misalnya dokter bilang, ini minum minuman keras atau ini makan babi. Terus saya mengatakan ini tidak boleh karena agama saya melarangnya. Tapi di saat dokter makan karena dokter berkeyakinan dalam agama itu boleh, saya nggak akan ikut campur. Karena itu hak pribadi, kan. Sama halnya kalau ada seorang muslim juga, enggak, saya nggak mau, saya nggak apa-apa, saya minum. Saya cuma bilang itu nggak boleh, agama larang. Nanti kamu akan berdosa, dihukum sama Allah. Dia nggak mau tahu, ya sudah terserah dia. Yang penting saya sudah menyampaikan. Karena dalam Islam ini tidak ada paksaan dalam masalah seperti itu. Kita coba keluar dari contoh itu dulu. Jadi yang paling fair itu sebenarnya di saat ada seseorang melakukan perbuatan seperti ini, lebih baik kita berbicara tentang pribadi dia. Karena agama tidak akan pernah berubah, Dok. Islam mengharamkan minuman keras di Indonesia, ini akan haram juga di Amerika, akan haram juga di Australia, akan haram di mana-mana. Kan gitu. Misalnya seorang perempuan dalam Islam disuruh pakai jilbab, maka itu berlaku wajib di Indonesia, berlaku wajib di mana-mana. Maka sama. Jadi kalau ada orang yang keluar dari ini, berarti dia secara pribadi. Kalau seandainya ada satu orang Indonesia, dia memerkosa di Amerika, kan? Kalau orang Amerika itu fair, dia akan mengatakan si fulan ini namanya, gitu kan? Dia telah memerkosa. Ya, mungkin dia bisa sebut warga negaranya ini, tapi sangat tidak fair kalau dia mengatakan satu Indonesia. Iya. Itu kan berarti dia bertanggung jawab dengan 200 juta lebih, kan? Iya, betul. Ya mungkin, ya harus fair. Bahkan luar biasa kalau dalam agama kami, dalam Islam, kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan salah, tapi satu sisi dia punya perbuatan yang baik, maka yang sedang kita soroti kesalahannya saja. Dan kita sedang menyorotin perbuatan salahnya. Kita tidak akan memusuhi fisiknya. Jadi kejelekan justru ini kita jadikan ajang dakwah, Dok. Raih peluang ini untuk mendapat pahala dari Tuhan. Bisa saya dikatakan gini, kan, oh harusnya kalau kamu nggak makan babi, harusnya ini juga jangan kamu buat dong, kan agama kamu. Jadi kita malah tarik dia, kamu berubah. Nah, begitu. Dan itu berlaku pada semuanya, kepada teman-teman dokter juga yang sama-sama Kristen atau agama apapun, dia bagaimana menyoroti satu keburukan itu dan dia jadikan ini kesempatan justru untuk meraih kebaikan dari situ. Dan kita harus belajar begini. Kalau saya biasa, maaf dok, tanda kutip, saya ngajar ya umat Islam misalnya di masjid atau di majelis taklim. Untuk melatih bibit-bibit seperti tadi, supaya itu nanti jadi pohon yang sangat subur, saya mengatakan kita harus biasakan menyukai sesuatu, kalau dari satu benda, misalnya satu, contoh makanan paling gampang, makan buah misalnya, jeruk. Kita dapatkan dari jeruk ini asam. Yang kita tidak suka asamnya atau jeruknya. Kalau kita tidak suka jeruknya, maka kita akan selalu mengatakan semua jeruk asam. Tapi sekarang yang harus kita fair melihat adalah yang membuat kita tidak suka bukan jeruknya, tapi asamnya. Maka yang kita tidak suka adalah asamnya saja. Di saat asam saya kita tidak suka, kita masih membuka diri untuk makan jeruk yang lain. Kita makan ikan amis. Yang kita tidak suka amisnya, bukan ikannya. Sehingga kita bisa makan ikan mana yang lain, mungkin yang lebih enak misalnya, atau tidak amis. Nah, gitu.